Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gusmala Dewi, salah seorang mahasiswa PPG UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Kali ini akan menyajikan video P5 PPRA sebagai salah satu tugas pada PPL. Mohon kritik dan sarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allah cinta pada orang berzikir. Allah cinta pada orang berfikir. Allah cinta pada orang yang taat. Allah cinta pada. Silakan Bapak Ibu berdiri semuanya. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Baik. Anak-anak Ibu semuanya, hari ini kita akan mempelajari tentang P5 dan PPRA. Apakah anak-anak Ibu ada yang tahu apa itu P5 dan PPRA? Baiklah. Ibu akan menjelaskan apa itu P5. P5 adalah singkatan dari Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Jadi P5 adalah singkatan dari Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Sedangkan yang dimaksud dengan PPRA adalah Profil Pelajar Rahmatan lil Alamin. Tujuan dari P5 dan PPRA adalah membahas tanaman hidroponik dengan memanfaatkan sampah, tepatnya botol bekas plastik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana? Masih semangat? Masih. Oke, baiklah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hidroponik. Anda tahu apa itu hidroponik? Tidak? Pernah mendengar hidroponik? Belum. Nah, Anda lihat hidroponik itu berasal dari hidro dan ponos. Hidro itu artinya apa? Air. Dan ponos itu Kerja. di mana kita bekerja dengan menggunakan media air sebagai media untuk bercocok tanam. Nah, di sini sebagai manusia yang beriman, kita harus memperhatikan lingkungan kita. Dalam bercocok tanam, kita harus meminimalisir yang namanya penggunaan pestisida kimia. Nah, di sini kita memanfaatkan botol bekas kita minum ataupun botol bekas minyak untuk media tanaman kita. Nah, hidroponik ini juga bisa sebagai pertanian berkelanjutan, di mana setelah kita pakai
barangnya atau minyaknya dan botolnya kita manfaatkan untuk hidroponik bisa kita taruh nanti di dalam rumah kita sendiri. Sudah paham tentang hidroponik? Siapa yang bisa menjawab apa itu hidroponik tadi? Jadi hidroponik itu adalah cara berbudidaya tanaman tanpa menggunakan tanah, tapi kita ganti dengan air untuk meminimalisir penggunaan lahan. Oke, sudah paham tentang hidroponik? Bagaimana langkah-langkahnya? Sudah. Nah, nanti kita akan praktekkan setelah ini. Nah, sekian dari Ibu. Oke. Setelah kamu memahami apa itu tanaman hidroponik, langkah-langkah dalam menanam hidroponik, maka kita lanjut ke langkah berikut, yaitu kontekstualisasinya. Yang pertama, kita akan mengobservasi sampah yang ada di sekitar lingkungan sekolah kita. Nanti kita akan melihat jenis sampah, kemudian memisahkan mana sampah yang bisa kita ambil dan memanfaatkannya sebagai media tanaman hidroponik. Selanjutnya, kita akan melakukan kegiatan mulai dari penyemaian benih hidroponik sampai nanti kegiatan akhir. Alat-alat yang kita pakai untuk tanaman hidroponik ini adalah botol bekas seperti botol aqua, botol minyak, kemudian pisau atau gunting. Selanjutnya ada benih kampung nanti yang akan kita jadikan sebagai tanaman hidroponiknya. Kemudian kapas atau tisu dan yang dapat mendukung penanaman hidroponik. Nanti akan kita coba di aksi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan melaksanakan aksi yaitu mengumpulkan botol bekas plastik untuk dijadikan media tanaman hidroponik. Nah, langkah awal kita adalah nanti kita akan menuju ke sumber sampah yang ada di dekat sekolah kita. Di sana nanti kita akan memilih jenis sampah yang bisa kita manfaatkan sebagai media tanaman hidroponik. Paham, Nak? Paham. Langkah selanjutnya kita akan mencari botol plastik yang akan kita gunakan sebagai media tanaman hidroponik ke sumber sampah yang ada di sekolah kita. Mulai kita kerjakan. Silahkan. Semesta bertasbih padamu, sucikan dirimu, lafazkan asmamu. Gunung-gunung bintang makhlukmu, mentari rembulan tunduk taat padamu. Masing-masing kelompok sudah dapat botol? Sudah? Dan sudah dapat gelas aqua? Sudah. Nah, prosedurnya masing-masing kelompok itu kita akan melubangi botol ini sesuai dengan ukuran dari gelas aqua yang kita miliki. Cara melubanginya, melingkarinya jangan yang ini. Kalau ini yang kita lubangi nanti dia akan lolos ke bawah. Maka setengah dari ini nanti kita lingkari di sini di botol dan kita lubangi. Harapannya nanti botol ini setengah yang masuk ke dalam
lubang atau botol, paham? Jadi nanti Anda potong dulu yang setengah ini, baru Anda lingkari. Jangan ambil yang di atas, nanti dia akan jeb. Oke, semua kelompok sudah selesai mendesain hidroponiknya? Sudah. Coba lihat. Nah, ini adalah hasil akhir dari pendesainan. Nah, untuk selanjutnya, itu Anda isi botol ini dengan air dengan batas di bawah dari aqua gelas ini. Di bawah ini ya? Ya, Bu. Di bawah dasar itu. Jangan melebihi, paham? Nah, setelah itu baru kita taruh di dalam ini kapas. Setelah kapas baru kita masukkan benih. Setelah itu kita siram dan kita biarkan sampai dia tumbuh. Paham? Baik, silakan masing-masing kelompok dimasukkan air ke dalam botolnya masing-masing. Ini ada airnya, silakan diambil. Beruntunglah bila hati mengenal Allah, beruntunglah bila diri merindu Allah, beruntunglah bila jiwa. Kelompok sudah dapat kapas? Sudah, Bu. Sudah? Nah, caranya masukkan kapas ke dasar gelas dengan kondisi horizontal. Berharap Allah, beruntunglah cita-cita hanyalah Allah. Semua makhluk kan memuja Allah. Bersujudlah semesta raya kepada Allah. Dan silakan kembali ke tempat masing-masing. Jadi, Kelompok masing-masing. dalam satu botol kita masukkan kira-kira 15 butir benih kangkung yang sudah direndam 1 malam. Kan ada perbandingan untukmu Allah, keagungan kebesaran milikmu Allah. Semua di langitmu, semua dalam lautmu, setiap hati mendamba cintamu. Allah, Allah hanya Allah, semua kan bermuara, suka duka air mata cinta. Kembali di barisan. Kegiatan kita untuk hari ini sudah selesai, yaitu menyemai benih tanaman hidroponik dengan menggunakan media botol bekas dan air. Untuk itu, sambil menunggu tanaman kita ini bertunas, langkah selanjutnya kita menyimpan terlebih dahulu di tempat yang aman dan kurang sinar matahari untuk 2 atau 3 hari ke depan. Pertemuan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini, dan silahkan masing-masing kelompok untuk menyimpan hasil tanaman hidroponik hari ini di tempat yang kurang cahaya matahari. Kita sudahi dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak ibu,
mengetahui apa itu P5, PPRA, dan melakukan pengenalan serta kontekstual penanaman benih hidroponik dan membiarkan beberapa hari dalam kondisi kurang cahaya. Nah, langkah selanjutnya adalah bagaimana cara kita melakukan perawatan terhadap tanaman hidroponik. Tanaman hidroponik yang telah tumbuh tadi, kita lakukan perawatan. Caranya, yang pertama kita melihat apakah tanaman tersebut tumbuh, hidup, dan berkembang. Kemudian kita mengontrol airnya. Apakah air itu masih cukup terjangkau oleh akar tanaman sehingga menyebabkan tanaman bisa tumbuh subur. Selanjutnya, pencahayaan yang cukup terhadap tanaman hidroponik. Bagaimana caranya? Kita mengeluarkan tanaman hidroponik dan diletakkan pada tempat yang bisa dapat cahaya. Kemudian memberi nutrisi terhadap tanaman hidroponik. Kita campur ke dalam air. Langkah selanjutnya, memperhatikan tanaman hidroponik secara rutin. Apa gunanya? Untuk melihat apakah tanaman tersebut tumbuh secara keseluruhan atau ada yang gagal. Nanti akan kita coba. Teranglah hati, teranglah jiwa, teranglah hidup dengan rahmat-Nya, dan diberikan segala ampunan untuk tiap diri dengan bertaubatan. Kepada Allah semua akan berakhir, waktu dan dunia hanyalah miliknya. Suka dan duka bagai nyanyian yang mengiring. Itulah langkah-langkah yang dapat kita lakukan dalam perawatan tanaman hidroponik. Nah, mungkin hanya sekian. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.